Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farsya Khairunisa Salsabila dari Prodi Psikologi dengan NIM 060350250 akan menjelaskan tentang materi berikut. Selamat menyaksikan. Beliau adalah David Hartley, lahir pada 30 Agustus tahun 1705 di Halifax, Britania Raya. Beliau meninggal pada 28 Agustus tahun 1705 di Bath, Britania Raya. Beliau memiliki anak yang bernama David Hartley dan Winchcombe Henry Hartley. Beliau menempuh pendidikan di Jesus College, University of Cambridge, dan Bedford Grammar School. Secara garis besar, teori Hartley adalah sebagai berikut. Seperti John Locke, dia menegaskan bahwa sebelum sensasi, pikiran manusia adalah batu tulis kosong. Dengan pertumbuhan dari sensasi-sensasi sederhana, kondisi-kondisi kesadaran yang tampak paling jauh dari sensasi akan muncul. Dan satu hukum pertumbuhan yang diperhitungkan Hartley adalah hukum kedekatan sinkron dan berurutan. Dengan hukum ini, dia berusaha menjelaskan tidak hanya fenomena ingatan yang orang lain telah jelaskan dengan cara yang sama di hadapannya, tetapi juga fenomena emosi, penalaran, dan tindakan sukarela dan tidak sukarela. Ada dua doktrin yang berkaitan dengan teori Hartley, yaitu doktrin getaran dan doktrin asosiasi. Di sini, doktrin getaran dijelaskan bahwa teori fisik Hartley melahirkan studi modern tentang hubungan intim fisiologis dan psikis. Dia percaya bahwa sensasi adalah hasil dari getaran partikel kecil dari substansi meduler saraf untuk menjelaskan yang dia dalilkan. Dengan Newton, ether, elastis halus, langkah di celah-celah benda dapat dan di lingkungan dekatnya, dan lebih padat saat menjauh dari mereka. Kesenangan adalah hasil dari getaran-getaran yang sedang, rasa sakit dari getaran-getaran yang begitu dahsyat sehingga merusak kesinambungan saraf. Untuk menjelaskan yang dia dalilkan dengan Newton, ether elastis halus, langkah di celah-celah benda padat, dan lingkungan di dekatnya, dan lebih padat saat menjauh dari mereka. Kesenangan adalah hasil dari getaran-getaran yang sedang, rasa sakit dari getaran-getaran yang begitu dahsyat sehingga merusak kesinambungan saraf. Getaran ini meninggalkan mereka di otak, kecenderungan untuk gerakan yang lebih redup atau vibratiuncles dari jenis yang serupa, yang sesuai dengan gagas sensasi. Hal ini menjelaskan tentang memori. Yang kedua ada doktrin asosiasi. Sifat getaran-getaran ini ditentukan oleh pengalaman masa lalu masing-masing orang dan oleh keadaan saat itu, yang menyebabkan satu atau lain kecenderungan untuk menguasai sisanya. Sensasi yang sering dikaitkan bersama menjadi terkait dengan ide yang sesuai dengan yang lain, dan ide-ide yang terkait dengan sensasi yang terkait menjadi terkait bersama. Kadang-kadang begitu erat sehingga mereka membentuk apa yang tampak sebagai ide sederhana baru, bukan tanpa analisis yang cermat yang dapat dipecahkan menjadi bagian-bagian komponennya. Hartley menghasilkan banyak karya-karya, di antaranya ada Observations on Man, His Frame, His Duty and His Expectation jilid 1-2-3 di tahun 1749. Yang kedua ada Prayers and Religious Meditation. Yang ketiga ada Hartley's Theory of the Human Mind on the Principle of the Association of Ideas with Essays Relating to Subject of It. Yang keempat ada The Doctrine of Eternal Hell, Torments Over Trauma. Hubungan Hartley dengan sosiologi adalah Hartley mencoba menunjukkan bagaimana dengan hukum di atas, semua emosi yang dianalisis dengan keterampilan yang cukup dapat dijelaskan. Asosiasi ide digunakan di seluruh bagian ide, dianggap termasuk setiap kondisi mental kecuali sensasi. Dia dengan tegas menegaskan keberadaan sentimen murni yang tidak tertarik sambil menyatakan sebagai pertumbuhan dari perasaan tentang diri sendiri. Tindakan sukarela dijelaskan dengan hasil dari hubungan yang kuat antara gerakan dan sensasi atau ide, dan di sisi fisik antara ideal dan getaran gerak.
Oleh karena itu, dalam kontroversi free will, Hartley menggantikannya sebagai determinis. Hanya dengan keengganan, dan ketika spekulasinya hampir selesai, dia sampai pada kesimpulan tentang subjek ini sesuai dengan teorinya yang berkembang sampai saat ini di dunia psikologi. Sekian penjelasan yang dapat saya berikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.